Oke, baik. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar sesuai dengan ini alurnya tadi, yaitu ada nama, asal instansi dan pertanyaannya. Silakan buka ininya video dan suara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Pak Doni, kamera saya masih trouble, jadi saya bisa di speaker aja. Jadi terima kasih untuk paparannya, sangat luar biasa sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, tadi kan Pak Doni menjelaskan tentang bahan-bahan untuk pencegahan atau penyembuhan terhadap jerawat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya seberapa jauh perbedaan atau efikasi tadi antara bahan aktif yang biasa dengan bahan aktif yang berukuran nano. Jadi tadi kayak saya masih belum melihat lebih jauh lagi tentang perbedaan keduanya. Dan mungkin bisa dijelaskan mekanisme interaksi, kan tadi sudah ada mekanisme molekulernya. Jadi mungkin dari situ bagaimana sih sebenarnya interaksi antara bahan aktif yang sudah berukuran nano tadi itu dengan dengan mungkin dengan reaksi dengan bakterinya atau pembentukan komedonin dan yang lainnya itu, Pak. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Robiatul ya, tadi yang bertanya atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Tetapi perlu saya sampaikan di awal bahwa memang penelitian nanoteknologi untuk akne ini masih relatif baru ya. Dan ini hanya ada beberapa referensi yang saya rujuk. Dan kebetulan referensi yang saya rujuk ini juga tidak membandingkan antara penggunaan nanopartikel dengan yang makropartikelnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya ada referensi lain yang bisa kita gunakan gitu ya. Tapi untuk saat ini saya belum bisa menjawab terkait pertanyaan ini karena memang referensinya belum ada yang membandingkan seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari data dari referensi yang tadi saya sudah jelaskan, itu hasilnya cukup baik ya, karena tidak hanya menyebabkan atau sebagai anti Propionibacterium acnes, tetapi dia juga sebagai antibakteri untuk ketombe ya, dandruff, dan juga bahkan untuk anti kanker payudara, seperti itu. Tetapi dari referensinya sendiri itu belum membandingkan antara yang makropartikelnya dengan yang nanopartikelnya, seperti itu. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Di sini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Oke, dari Bapak Beni Iskandar, dari Stiva Riau. Bagaimana dengan nanosilver, terutama untuk kajian toksisitasnya untuk anti akne? Karena masih sedikit penelitian tentang nano yang mencantumkan uni toksisitas atau nanotoxicity. Terima kasih Pak Beni atas pertanyaannya. Ya, jadi terus terang untuk nanosilver ini saya belum menemukan ya terkait dengan toksisitasnya, tetapi yang sudah saya temukan adalah nanogold. Jadi kalau nanogold itu cenderung aman karena di Tiongkok itu biasa juga digunakan untuk minuman herbal ya, untuk nanogold. Dan gold sendiri kan sifatnya inert karena dia logam mulia, jadi dia cenderung aman. Nah, kalau kita melakukan pendekatan hal ini kepada nanosilver, maka ini secara kalkulasi kasar ya, akan serupa dengan nanogold gitu. Tapi ini baru asumsi kasar. Untuk lebih pasti lagi, kita harus menunggu adanya referensi ilmiah yang mengkaji terkait dengan toksisitas nanosilver. Saya hanya menjelaskan terkait pendekatannya seperti nanogold ya. Seperti itu, Pak Beni. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Ibu Melati Lipi dengan pertanyaan, apakah bahan-bahan dari setiap mekanisme untuk mengatasi jerawat bisa dicampur di dalam satu formulasi atau ada beberapa bahan yang tidak boleh dicampur? Yang pertama, kita perlu membaca terlebih dahulu terkait dengan technical datasheet dari masing-masing bahan tersebut ya. Karena bisa jadi masing-masing bahan itu ada pantangannya gitu. Saya pernah menggunakan
bahan-bahan aktif seperti asam salisilat ya, Bu. Asam salisilat itu kan sebenarnya susah larut dalam air. Dia larut dalam metanol dalam konsentrasi terbatas gitu. Nah, ada alternatif lainnya yaitu menggunakan encapsulated salicylic acid. Jadi asam salisilat terenkapsulasi sehingga dia lebih larut dalam air gitu. Nah, tetapi di sini ada masalah lain karena ternyata enkapsulasinya itu dia bersifat atau bermuatan positif. Sedangkan bahan-bahan saya yang lain itu kebanyakan bermuatan negatif gitu ya. Jadi ada inkompatibilitas antar bahan baku. Jadi memang perlu dicari tahu terlebih dahulu di technical datasheet dari masing-masing senyawa yang akan digunakan. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Hurip UT. Pak Doni, jika melihat potensi daun sirih sebagai antibakteri, apakah daun sirih dapat digunakan untuk bahan kosmetik anti akne? Ya, saya juga pernah melihat ini ada beberapa referensi ilmiah yang menyatakan bahwa daun sirih itu memiliki aktivitas anti mikroorganisme ya dan anti bakteri. Tetapi perlu kita coba cari lagi mungkin ya apakah ini spesifik juga terhadap bakteri penyebab akne seperti Propionibacterium acnes atau tidak. Kayaknya sih ada ya, tapi nanti coba kita cek terlebih dahulu ya, apakah dia spesifik juga terhadap bakteri penyebab akne atau tidak. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Zomi, Universitas Bangka Belitung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa partikel nano memiliki kemampuan efektivitas yang tinggi untuk terserap dalam tubuh. Namun, hal ini juga bisa berdampak negatif jika partikel nano menembus ke jaringan dalam tubuh manusia yang akan menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang. Gimana Pak menurut dari pernyataan itu Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus juga sebenarnya terkait dengan keamanan dan perihal regulasi di negara kita ya. Jadi memang ini balik lagi ke data hasil toksisitasnya ya. Sebelum ada data toksisitas tersebut, kita belum bisa menyimpulkan. Tetapi kalau dari pendekatan nanogold sudah ada beberapa yang memiliki data toksisitasnya, dia relatif aman ya, meskipun ukurannya nano. Nah, kita juga berinteraksi dengan BPOM terkait dengan pengajuan bahan baku nanopartikel ya, dan BPOM sendiri itu tidak anti terhadap bahan-bahan nanopartikel gitu ya. Mereka masih open minded dan mereka mengajak diskusi kepada Natura gitu ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Yang penting ada data-data pendukungnya, seperti ada data uji toksikologi, kemudian informasi paparan bahan, kemudian fungsi bahan, dan karakterisasi fisika kimia. Jadi kita harus menyediakan informasi-informasi ini untuk meyakinkan BPOM bahwa bahan yang kita gunakan aman. Seperti itu. Tetapi intinya BPOM sendiri sebagai regulator kosmetik di negara kita itu tidak anti terhadap bahan nanopartikel dan cenderung support ya selama data-data yang kita sajikan juga memang menunjukkan hasil yang positif. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Enjarlis Iti. Pak Doni, apa saja bahan yang termasuk kelompok BHA yang dapat mencerahkan kulit atau menghilangkan flek di muka dan mengencangkan kulit? Kalau BHA yang saya ketahui hanya salicylic acid ya. Tetapi kalau untuk mencerahkan kulit itu kita bisa menggunakan AHA ya. Karena kalau mencerahkan kulit itu lebih ke arah regenerasi kulit yang mana kita butuh mekanisme eksfoliasi ya. Kalau AHA tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya yang pernah saya uji coba itu yang cukup kuat itu adalah glycolic acid. Tapi memang ada konsekuensi ya. Kalau semakin tinggi dosis yang kita gunakan, maka akan semakin iritatif. Karena kan dia akan terus mengeksfoliasi kulit gitu. Nah, khususnya bagi orang-orang yang memiliki jenis kulit sensitif, itu tidak dianjurkan menggunakan AHA atau BHA dalam konsentrasi yang terlalu tinggi. Nah, kemudian pilihan keduanya adalah yang di bawah glycolic acid ada lactic acid. Lactic acid dia exfoliating agent atau kemampuan eksfoliasinya itu tidak setinggi glycolic acid, tetapi dia memiliki
moisturizing effect yang lebih baik. Jadi dia tidak hanya mengeksfoliasi, tetapi dia moisturizing-nya juga bagus gitu. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing konsumennya. Dan yang paling penting adalah konsumen mengetahui jenis kulit yang mereka miliki gitu. Jadi mereka bisa mengira-ngira saya butuhnya bahan aktif apa. Seperti itu. Kemudian nah ini yang satu hal yang saya juga lupa sampaikan di presentasi saya, itu berdasarkan jenis kulit dari masing-masing orang, itu bisa ditentukan juga sediaan apa yang tepat untuk dirinya. Maksudnya ada gel yang base-nya itu minyak atau krim gitu ya. Ada gel yang base-nya itu ada acne spot yang base-nya itu gel, ada acne spot treatment yang base-nya itu krim. Nah, untuk konsumen yang memiliki tipe kulit yang berminyak, pada umumnya yang penderita jerawat itu berminyak ya, lebih disarankan menggunakan yang base-nya gel. Kenapa? Karena minyak dan wax itu umumnya memiliki nilai komedogenisitas yang lebih tinggi. Gitu. Sedangkan untuk yang jenis kulit kering, maka dia lebih dianjurkan untuk menggunakan yang base-nya krim. Karena krim memiliki moisturizing effect yang lebih baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ike Nur Amanah dari Universitas Bangka Belitung. Pada anti-inflamasi itu bahan niacinamide digunakan dalam beberapa persen, Pak. Karena ada beberapa juga produk skincare menggunakan niacinamide dengan persen yang rendah dan tinggi. Dan bagaimana prosesnya, Pak? Terima kasih. Kalau saya pernah menggunakan di dosis sekitar 1% itu sudah cukup baik ya. Niacinamide 1%. Bahkan di ya 0,5% juga sudah cukup baik. Tapi kalau untuk yang produk hero yang tadi saya sudah jelaskan, di masing-masing series acne itu biasanya ada produk hero, itu biasanya kita menggunakan di dosis paling optimal. Karena kan acne spot treatment gel atau krim itu kan digunakan hanya sedikit ya di wajah. Nah, jadi kita mengoptimalkan gimana krim atau gel yang dioleskan sedikit di acne itu dia memiliki power yang tinggi gitu. Jadi biasanya kita optimalkan di sekitar dosis niacinamide 3%. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini dari pertanyaan Ibu Bella dari umum. Pertama ada dua pertanyaan. Pertama, sejauh ini adakah kendala dalam memproses perak silver menjadi nano silver, bahkan untuk skincare atau kosmetik? Yang kedua, kalau dari silvernya sendiri, apakah ada bedanya atau data antara ukuran makro dan nano dalam skincare atau kosmetik? Seberapa signifikan? Oh, ada lagi. Selain nano silver, apakah ada contoh nano lain yang sudah dilakukan untuk active ingredients skincare atau kosmetik? Untuk pertanyaan pertama, sejauh ini adakah kendala dalam memproses perak? Ini sebenarnya yang lebih tahu adalah Nano Natura ya. Sejauh yang saya dengar sih sepertinya tidak ada kendala gitu ya dalam produksinya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau dari silvernya sendiri apakah ada bedanya? Nah ini sebenarnya udah ditanyakan juga ya di pertanyaan sebelumnya, bahwa memang dari referensi yang saya dapatkan belum ada yang membandingkan gitu ya, terkait dengan toksisitas maupun efikasi yang ukurannya makro atau nano untuk nano silver. Ya mudah-mudahan nanti misalnya ada update atau ada Bapak atau Ibu yang menemukan referensinya bisa sharing juga ya terkait hal ini. Kemudian yang ketiga, apakah ada contoh nano lain yang sudah dilakukan untuk active ingredient skincare kosmetik? Nah, jawabannya ini saya pernah membaca literatur, ada ya. Salah satunya adalah nano salicylic acid. Nah, jadi kita tadi sudah bahas salicylic acid itu kan sebagai keratolitik. State of the art dari penelitinya kenapa dibikin nano, agar si asam salisilatnya ini bisa penetrasi lebih dalam gitu dan lebih cepat ke dalam target gitu. Sehingga karena penetrasinya lebih dalam, maka kemampuan keratolisasinya juga akan lebih tinggi. Oleh karena itu ada produsen yang mengembangkan nano salicylic acid. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Ibu Melati Lipi.
Dalam membuat formulasi dari beberapa zat aktif, selain harus memperhatikan sifat fisik, kompatibilitas, dan sebagainya, apakah kemungkinan saling melemahkan efikasinya atau bahkan tidak menunjukkan efikasi sama sekali? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang harus dibuktikan gitu ya, dari baik itu uji in vivo atau in vitro atau uji klinis gitu. Karena kita berbicara suatu hipotesis harus berdasarkan data kan ya. Cuma alangkah baiknya kalau misalnya sebelum kita memulai bereksperimen, kita membaca technical dataset dari masing-masing bahan terlebih dahulu ya. Karena biasanya dari produsen bahan baku sendiri, khususnya yang komersil, itu ada data technical dataset-nya. Bahkan ada data-data terkait dengan pengujiannya, inkompatibilitasnya, dan efikasi yang mungkin saling melemahkan antar bahan gitu ya, seperti yang ditanyakan. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, ada baiknya untuk membaca technical dataset dari masing-masing bahan baku yang akan digunakan terlebih dahulu. Nah, tetapi jika memang ada waktu dan tenaga dan biaya, bisa juga untuk dibuktikan gitu. Ini ada aktivitas saling melemahkan tidak antar bahan baku. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari YouTube Sainting, dari Bapak Ardiansyah, BBIHP Makassar. Bagaimana cara mengetahui bahan skincare yang dilarang oleh BPOM? Silakan Pak Don. Bahan ya, berarti ini bahan baku. Maka itu bisa merujuk pada peraturan BPOM. Sebentar. Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019. Sejauh ini itu yang terupdate ya. Barangkali misalnya Bapak Ibu ada yang menemukan yang lebih update lagi, bisa dirujuk gitu. Tapi yang saya temukan ini peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019, di mana di sana menerangkan terkait dari definisi kosmetik hingga bahan-bahan yang dilarang, bahan-bahan yang diizinkan digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan, bahan pengawet yang diizinkan, bahan pengawet yang dilarang, dan bahan tabir surya yang diizinkan. Jadi lengkap di situ. Nah, selama kita merujuk pada guideline dari BPOM tersebut, itu biasanya aman. Dan kemudian ketika kita ingin mengkomersialisasikan produk tersebut, maka harus dinotifikasi ke BPOM ya. Nah, nanti kan BPOM juga akan melihat kan breakdown list ingredients dari produk kita gitu. Nanti BPOM juga akan menentukan apakah ada bahan yang dilarang atau tidak. Nanti ketika ada bahan yang dilarang, maka akan ada surat gitu dari BPOM terkait hal tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Dwi Mulyani, Akfar Imam Bonjol, Bukit Tinggi. Bagaimana keamanan bahan dasar gel PVE untuk wajah Pak Doni? Gel PVA itu sebentar. Terus terang saya belum pernah ini ya menggunakan PVA. Jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi mungkin bisa dicari di referensi ya. Dan saya juga tidak terlalu banyak mengetahui terkait dengan gel PVA. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ternyata masih ada lagi pertanyaan Pak. Alhamdulillah banyak yang bertanya hari ini ya Pak. Alhamdulillah ya. Ya, semangat Pak Doni. Ini ada pertanyaan dari Ibu Leni, tapi nggak ada ininya ya, dari mananya. Pertanyaannya, apakah vitamin C dapat dijadikan dalam bentuk nano, Pak? Terus terang saya belum pernah. Dari Leni. Ya, belum pernah mendengar juga terkait dengan nano vitamin C ya. Mungkin bisa kita sama-sama cari di literatur ya. Mungkin ada, tetapi bentuknya apa ya? Karena kalau nano gold sama nano silver itu kan bentuknya suspensi. Karena gold dan silver sendiri itu bentuk aslinya adalah padatan. Kemudian padatannya itu dibuat skala kecil hingga nanometer, kemudian disuspensikan. Tapi saya kurang tahu nih kalau vitamin C seperti apa. Apakah bisa dinanokan atau tidak? Oke, jadi itu jawabannya ya Ibu Leni. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Nimatul Izza UB dengan pertanyaan, apakah dalam aplikasinya bahan-bahan bioaktif anti akne membutuhkan atau lebih efektif jika menggunakan media untuk delivery-nya? Misalnya menggunakan
fisikal, lipid, nanopartikel, dan lainnya? Yang pertama tergantung ya, dan perlu dibuktikan juga ini. Karena saya terus terang belum pernah melihat referensinya dan belum pernah mengujinya gitu. Jadi belum bisa menjawab terkait dengan lipid nanopartikel. Tapi ini satu ide yang menarik yang perlu pembuktian gitu. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi ya, Pak. Dari Bapak Marlen, umum, apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam memilih metode pengujian seperti in vivo, in vitro, atau clinical test? Kalau secara etik pasti berurutan ya. Semua dilakukan berdasarkan in vitro dulu karena tidak boleh langsung ke in vivo pada hewan uji. Karena kan untuk melakukan pada hewan uji biasanya harus melalui komite etik, dan ketika masuk ke komite etik biasanya di-challenge dulu mana hasil uji in vitro-nya, seperti itu. Jadi memang secara urutan dilakukan in vitro dulu, seperti itu. Dan disesuaikan juga dengan budgetnya ya, karena kan tentunya in vivo mahal dan lumayan lama penelitiannya. Apalagi clinical test akan lebih mahal lagi. Jadi yang pertama pertimbangannya adalah urutan kerjanya. Jadi harus dari in vitro, in vivo, kemudian clinical, kemudian pertimbangan biaya, waktu dan tenaga juga. Terima kasih, Pak. Jadi sekian dulu dari sesi tanya jawab kita.